Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, jamaah salat Isya rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan yang mulia kali ini malah kita bersama-sama mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua dengan menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dengan dua cara tadi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan semakin dekat hubungan seseorang dengan Allah. Akan semakin dekat jarak antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena senantiasa ingat dengan Allah. Jadi kalau seseorang mencintai seorang wanita atau seorang pria, pasti yang ada di pikiran apa? Orang yang dicintai. Maka mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya harus katanya. Tapi walaupun hukumnya harus, seorang manusia tasih kula piyambak nggih tasih kesupen ngoten nggih. Niki enten nikmat nggih dereng alhamdulillah. Niki diparingi nikmat dereng saged ginakaken kagem taqarrub. Tapi usaha kula sami untuk mewujudkan dua tadi itu perlu dihadirkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, salat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, pada dasarnya seorang manusia, kita semuanya sejatinya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Faham atau faham, sadar atau tidak sadar, kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ucapan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah. Seorang manusia butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh arahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena seorang manusia niku tidak bisa berdiri sendiri. Senantiasa harus ada yang digantunginya. Harus ada yang senantiasa dia jagakan. Dan semua itu adalah mengerucut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa butuh kepada petunjuknya Allah. Senantiasa butuh pada bantuannya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari, tidak ada jam, tidak ada waktu yang mana itu kosong dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Waktu kapanpun dan tempat dimanapun senantiasa kita butuh. Walaupun kita tidak merasa. Yang kita rasakan kita mampu, yang kita rasakan kita pasti mampu, tapi sejatinya kita tidak mampu. Yang memampukan adalah Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah,
Maka pada kesempatan yang mulia kali ini insya Allah kita akan membahas tentang hidayah. Karena yang namanya hidayah itu sesuatu yang harus didapatkan seorang muslim kapanpun dan dimanapun. Bahkan hidayah ini perlu kita minta lebih banyak daripada kita minta rezeki. Lebih banyak kita minta daripada kita minta makanan. Maka permintaan kita terhadap hidayah dari Allah itu harus lebih banyak. Nah, kenapa? Seorang muslim itu tidak akan terlepas dari namanya hidayah 24 jam. 24 jam dan setiap hari. Nek tanggal apa nggak kita butuh, walaupun harinya libur masih butuh. Tidak ada hari, tidak ada tempat yang mana kosong dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Segala waktu yang kita miliki, keberadaan kita di mana itu membutuhkan hidayahnya Allah. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa, secara pengertian hidayah itu adalah petunjuk. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka seorang muslim itu akan senantiasa mendapatkan 4 hidayah. Akan senantiasa mendapatkan 4 hidayah. Dan keempat-empatnya ini adalah hidayah yang mutlak terbaik. Kalau orang kafir secara khusus pasti mendapatkan hidayah yang 1, 2, dan 3 hidayah sisanya. Itu adalah bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah. Jadi orang kafir itu hidayahnya hanya 3, maksimalnya itu mendapatkan 3. Tapi kalau seorang muslim itu maksimalnya mendapatkan 4, mendapatkan 4 hidayah. Ini yang membedakan antara seorang muslim dan orang kafir. Maka berbahagialah kita yang Allah takdirkan bisa menikmati agama Islam ini, bisa memeluk agama Islam ini. Kita dijanjikan oleh Allah mendapatkan 4 hidayah, dan ini mutlak pasti didapatkan. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa saja 4 hidayah tadi, dan apa saja hidayah yang semaksimal mungkin didapatkan oleh orang kafir. Kalau maksimal jadi semua bisa mendapatkan 3, semua bisa juga mendapatkan 1. Tapi tidak semuanya mesti mendapatkan 3 untuk orang kafir. Tapi kalau orang muslim pasti semuanya mendapatkan keempat hidayah ini. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hidayah yang pertama adalah hidayatul am, hidayah umum. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Tidak pandang bulu, orang muslim dikasih hidayah, orang kafir dikasih hidayah. Nah, ini hidayah secara umum adalah hidayah yang mutlak didapatkan oleh orang kafir, benar-benar didapatkan oleh orang kafir. Dan ketika orang kafir mendapatkan, orang muslim juga mendapatkan. Apa itu hidayah umum katanya? Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan a'taqulladzi khalqin ma yuslihuhu min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada makhluknya, ciptaannya, manusia. Kalau ciptaan berarti apa? Segala yang diciptakan oleh Allah, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapat? Ma yuslihuhu min khalqihi, sesuatu yang bermanfaat untuk makhluknya. Jadi yang sesuatu yang mengandung kebermanfaatan,
itu dinamakan hidayatul am, hidayah secara umum. Maka walam yaj'al lil insani min khalqihi ad-dabbah, dan tidak mungkin seorang manusia itu diberikan sesuatu sebagaimana binatang. Binatang contoh sapi makannya rumput. Seorang manusia tidak akan makan rumput sebagaimana dimakan oleh sapi tadi. Nah, menawi enten berarti napa? Niku mboten umum mboten niki. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, yang dapat memberikan manfaat untuk seseorang. Maka ketika seorang muslim, seorang manusia lapar, maka dikaruniakan hidayah. Apa hidayahnya? Ya makan. Kalau haus, hidayahnya ya minum. Kalau seorang laki-laki hidayahnya pengen menikah, ya nikah dengan perempuan. Akan tapi kalau seorang tadi sudah dikarunia hidayah tapi kok malah menolak, contohipun apa? Pada dasarnya seorang laki-laki itu kalau menikah dengan seorang perempuan, itu namanya hidayah. Akan tapi lah kok enten seorang laki-laki seneng karo wong lanang, niku hidayah Mas. Seorang laki-laki yang dandanya seperti perempuan, napa waria ya Pak? Seorang perempuan sukanya dengan perempuan, yang menyelisih kodratnya, itu bukan namanya, bukan hidayah. Walaupun benar-benar menikah, laki-laki benar-benar menikah dengan laki-laki, itu namanya bukan hidayah. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Loh jenengan kok seneng lanang, iki hidayah. Oh jenengan kok tampilan kaya wong lanang, padahal jenengan ya perempuan. Wah niki nggih hidayah saking Allah. Nah itu bukan hidayah. Hidayah itu sesuatu yang memberikan manfaat, dan itu tidak menyalahi kodrat. Kodratnya wong lanang ya seneng wong wedok. Kodrate wong wedok ya nikahe karo wong lanang. Lah kok enten wong lanang nikahe karo sapi ngene. Wah niku nggih mboten hidayah, menyalahi kodrat. Maka hidayah secara umum itu didapatkan oleh seseorang yang bisa menerima kebermanfaatan tadi dan tidak menyalahi kodratnya. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka hidayah ini, hidayah secara umum pasti didapatkan oleh seorang manusia, hewan pun hingga tumbuhan pun. Maka kita tidak heran ada orang kafir yang mana juga mendapatkan hidayah umum ini. Itu kalau dilihat gelomo ngoten nggih. Enten sing nyuwun pasti disukani, enten penggalangan dana pasti nggih donasi, penggalangan dana Palestina donasi, ringan tangan, suka memberi, gampil nih memberi, enten makanan banyak kasihkan tetangganya. Itu karena hidayah umum yang Allah karuniakan kepada orang tadi. Maka kalau seorang yang kafir, non muslim, mereka berbuat baik, maka Allah balas juga kebaikan mereka di dunia juga. Kalau seorang muslim ketika mereka berbuat baik, mereka mendapatkan hidayah untuk berbuat baik, kemudian mengamalkannya, maka Allah akan memberikan janji kepada mereka diganti di dunia atau diganti di akhirat. Kalau di dunia itu levelnya ya biasa-biasa saja. Kalau sudah di akhirat digantinya, itu nikmatnya sungguh luar biasa. Bisa jadi kebaikan yang telah dilakukan tadi
itu diberikan ganjaran berlipat-lipat kan ganda. Maka binatang pun juga mendapatkan hidayah ini. Ada binatang yang lapar, maka Allah karuniakan hidayah berupa makanan. Ada binatang yang sakit, Allah karuniakan hidayah untuk binatang tadi untuk mencari obatnya secara sendiri. Bisa jadi Allah memberikan hidayah kepada binatang tadi dengan menaikkan imunitas mereka, sehingga penyakit-penyakit yang menyerang binatang tadi itu dapat terhalau. Itu yang namanya hidayatul am, sesuatu yang memberikan manfaat dan tidak menyalahi kodratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang kedua adalah hidayatul irsyad. Yang kedua adalah hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq adalah hidayah berupa penjelasan. Penjelasan berupa syariat-syariatnya Allah. Dan ini diterima oleh orang muslim, bisa juga diterima oleh orang kafir. Tapi kalau orang kafir bimasyiatillah, ketika Allah berkehendak untuk memberikan mereka hidayah, mereka juga mendapatkan hidayah. Akan tapi kalau tidak berkehendak, maka Allah juga tidak memberikan mereka hidayah. Maka hidayah penjelasan, hidayah taufik ini ada tandanya. Apa tandanya? Yang pertama adalah irsalur rusul. Allah mengutus kepada seorang manusia, kepada suatu umat itu para nabi dan para rasulnya. Untuk apa? Untuk menjelaskan agama dan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika para anbiya wa rusul itu sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi bukti bahwasanya Allah telah menurunkan hidayatut taufiq. Menjadi bukti bahwasanya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar dapat memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Ini dalilnya bahwasanya para nabi dan para rasul itu juga dapat memberikan hidayah. Lama saat niku nabi pun boten enten. Menawi enten niku nabi nipun palsu. Rasulnya palsu. Karena Rasulullah itu adalah sebagai penutup para nabi dan rasul. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau masa sekarang rasul dan nabi sudah tidak turun lagi, sudah tidak muncul lagi, maka Rasulullah SAW bersabda, ulama min ummati ka'ambiya'i min bani Israel. Ulama pada masa umatnya Rasulullah SAW, mereka seperti para nabi di Bani Israel. Jadi ulama-ulama di umatnya Rasulullah SAW, mereka tugasnya seperti para anbiya, para nabi-nabi di Bani Israel. Dan itu sebagai pengganti para nabi dan rasul dalam menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah memiliki usia yang terbatas, sedangkan umatnya itu masanya masih lama. Maka kalau Rasulullah SAW sudah wafat, maka tugasnya diemban oleh para ulama. Maka ketika ada kajian, ada nasihat, ada kultum, maka itu sejatinya adalah hidayatut taufiq. Maka berbahagialah ketika sami niku ringan dalam mendatangi majelis taklim, ringan dalam
mendapatkan nasihat dari orang lain, mudah dalam mendapatkan nasihat dari orang lain, itu sejatinya adalah hidayatut taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain diutusnya Rasul, bentuk dari hidayatut taufik adalah diturunkannya kitab-kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Akan tapi kitab-kitab ini menjadi hidayah pada masanya masing-masing. Zabur ya pada masa itu, Injil ya pada masa itu. Kalau sekarang Al-Quran, yang bisa memberikan hidayah kepada kita adalah Al-Quran. Maka kalau ada yang mengatakan, oh ini ki enten Injil ingkang asli sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Isa, maka kita katakan itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah Al-Quran. Begitupun kalau ada orang yang mengaku ini masih ada Tauratnya asli sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi sinten? Musa napa Daud? Nabi Musa. Ya, tidak berlaku. Yang berlaku adalah Al-Quran. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, adapun hidayatut taufik ini bisa ditolak oleh mereka yang telah Allah berikan kehendak untuk mendapatkan hidayah ini. Seorang manusia bisa menolak hidayah niki. Padahal orang yang menolak hidayatut taufik, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ketika Allah berikan petunjuk tapi malah menolak. Ketika Allah berikan petunjuk tidak mau menerimanya. Sebagaimana apa? Sebagaimana umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan kisahnya kaumnya Nabi Soleh, kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma tsamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastahabbul ama, mereka lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk. Kita melihat kaum Tsamud yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka mendapatkan hidayah dari Allah, hidayatut taufik dari Allah berupa diutusnya Nabi Soleh, bisa menyaksikan mukjizatnya Nabi Soleh, bisa melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa azab-azabnya, berupa tanda-tanda alamnya. Seorang onta yang bisa keluar dari batu. Nggih onta nggih Pak, niku saged medal saking batu. Batu yang besar. Itu kan tanda yang sungguh luar biasa. Menawi mboten iman niku nggih kebangetan. Bahkan Allah mengkaruniakan kepada kaum Tsamud itu karya yang sungguh luar biasa. Karyanya apa? Mereka memiliki kelebihan bisa memahat gunung menjadi rumah. Gunung ya Pak, itu bisa dibentuk dijadikan rumah. Menawi kaum Tsamud niku hidup di masa sekarang di Indonesia ngoten nggih. Gunung Merapi niku pun dados griya niku Pak. Mumpun dipahat ngoten. Gunung Merbabu niku pun dipahat dadi rumah. Itu keahliannya kaum Tsamud. Gunung-gunung ada di Indonesia ini, kalau kaum Tsamud hidup di Indonesia, gunung-gunung pun dados rumah. Maka buktinya masih ada hingga sekarang. Mereka diberikan kemuliaan berupa hidayatut taufik
dengan hidupnya seorang nabi yang dahulu mereka meyakini, mempercayai bahwa saya soleh itu adalah orang yang dapat dipercaya, soleh adalah orang yang dapat diandalkan, soleh adalah orang yang dapat diberikan amanah. Akan tapi ketika Nabi Soleh mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan Nabi Soleh sebagai nabi, maka saat itulah kaum Tsamud mendustakan Nabi Soleh. Kaum Tsamud tidak percaya lagi dengan Nabi Soleh. Kaum Tsamud tidak lagi memberikan amanahnya kepada Nabi Soleh. Mereka menolak hidayah itu taufik yang mana Allah karuniakan pada mereka. Bahkan unta yang sebagai mukjizatnya Nabi Soleh mereka sembelih. Ini bener-bener kaum yang luar biasa, nganyel kayak gitu, Bang. Diajak kepada kebaikan nggak mau, malah meminta syarat. Tokno unta, tapi untane sing ora biasa. Unta niku medale biasa saking unta betina, tapi kita minta untane niku medal saking watu. Saged napa mboten? Unta keluar dari dalam tanah umpami, sesuatu yang tidak bisa dinalar. Mereka minta kepada Nabi Soleh untuk menjadi pembuktian. Ketika sudah dibuktikan Nabi Soleh diundang kaumnya untuk menyaksikan bagaimana unta keluar dari dalam batu, mereka mendustakan. Bahkan para pemuka kaumnya, kaum Tsamud itu sudah rapat bagaimana melenyapkan unta yang dikeluarkan Nabi Soleh dari batu tadi. Kaum Tsamud memilih fastahabbul ama, memilih kesesatan daripada hidayah. Maka hidayah itu taufik. Itu sebagaimana tanggapannya yang ditanggapi oleh kaum Tsamud. Seorang manusia, seorang muslim, orang yang kafir itu juga bisa menolak hidayah. Orang kafir tatkala mendengarkan ceramah asatid, buka YouTube, mboten sengaja mincete kajian ustad. Nah, buka TikTok pas medali ustad ceramah. Faham dengan perkataannya, faham dengan bahasanya, akan tapi ketika tidak mau masuk dan menerima, sejatinya mereka menolak hidayah itu taufik. Ketika ada orang yang khotib berkhutbah di mimbar menjelaskan agama Islam, menjelaskan syariat, ketika kita bisa mendengarkan, faham dengan bahasanya, faham dengan maksud yang dibicarakan, akan tapi kita belum mengamalkannya, berarti kita belum menerima hidayah itu taufik. Tatkala ada orang yang menasihati, mbok amal soleh ditambah melih, takwane kualitasnya mbok ditingkatke, tapi malah tesih terlena dan berfoya-foya di dalam kemaksiatan, sejatinya mereka menolak hidayah itu taufik. Maka sungguh merugi orang-orang yang menolak hidayah itu taufik. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad adalah hidayah yang benar-benar Allah karuniakan kepada seorang muslim. Tatkala hidayah niki turun, setan tidak bisa menggoda seseorang untuk menolak hidayatul irsyad niki. Karena hidayatul irsyad itu turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seorang teman yang biasa mengajak kepada kemaksiatan, atasan yang sering mengajak kepada kemaksiatan, setan, iblis yang selalu menggoda kepada kemaksiatan, tatkala Allah menurunkan hidayatul irsyad ini, mereka semuanya tidak bisa mematahkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hidayah yang paling tinggi dibandingkan dengan hidayah yang satu dan hidayah yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki, dan sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki pula. Maka hidayatul irsyad itu ciri-cirinya yang paling jelas adalah tatkala kita menjalankan amal soleh. Bibar sholat isya Allah gampelaken sholat sunnah ba'diyah, bibar sedekah Allah gampelaken infak, bibar tersenyum, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyum itu adalah sedekah, dimudahkan senyum, kemudian Allah mudahkan amal soleh yang lain. Maka itu ciri yang paling menonjol dari hidayatul irsyad. Maka hidayatul irsyad itu pada dasarnya adalah tatkala seseorang dimudahkan oleh Allah dalam berbuat kebaikan dan dalam beramal soleh. Setelah beramal soleh dimudahkan terus. Bibar sedekah Allah gampelaken maos Quran, bibar maos Quran Allah gampelaken zikir, dan amal-amal soleh yang lain Allah mudahkan. Itu ciri dan tanda hidayatul irsyad. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka Rasulullah SAW itu pernah bertahmid alhamdulillah. Beliau bersabda, alhamdulillahilladzi yahdi minadh dhalalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku, dan Allah tidak memberikan kepadaku ad-dhalalah, kesesatan. Walhamdulillahi alladzi yulbisul dhalalatu ala man ahabba. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kesesatan kepada mereka yang Allah kehendaki. Maka Rasulullah SAW pada hadis ini sangat bersyukur sekali tatkala diberikan hidayah. Maka Rasulullah SAW itu adalah salah seorang yang benar-benar memanfaatkan amal soleh untuk menggapai amal soleh yang selanjutnya. Maka ini bentuk hidayatul irsyad. Maka seorang muslim itu juga bisa mendapatkan hidayah niki. Maka kalau tandanya tadi jelas, maka cara kita mengusahakannya adalah kita beramal soleh terus menerus kapanpun sebisa kita, dan kita berharap agar dimudahkan dalam amal soleh selanjutnya. Dan itu menjadi tanda bahwasanya seseorang tadi mendapatkan hidayatul irsyad.
Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian hidayah yang keempat adalah puncak daripada ketiga hidayah tadi. Tatkala seorang muslim mendapatkan ketiga hidayah tadi di dunia, maka hidayah keempat juga didapatkan seorang muslim dan tempatnya berbeda. Tempatnya berbeda. Tempatnya di mana? Yaitu di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah puncak hidayah yang Allah karuniakan kepada kita. Petunjuk untuk menempuh jalan ke surga, dibimbing langsung oleh Allah jalan menuju surga, ditunjukkan surganya mana, dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk sebagai orang yang pemenang, yang benar-benar mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki surga dengan bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah niki akan didapatkan oleh mereka ketika di akhirat nanti. Dan hidayah ini itu bukan terus kita berleha-leha di dunia, mboten. Wah, kalau mboten salat mawon mungkin insya Allah pikantu hidayah di surga, petunjuk surga. Nggih pun kula pun mboten sedekah mawon, insyaallah kula mlebet swarga. Nggih bismillah kula nganggep bismillah ngoten nggih. Kula mboten haji. Kula mboten umrah, kula mboten sedekah dan sebagainya. Bukan begitu caranya. Untuk menggapai hidayah keempat ini kita terus-menerus berusaha untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar nantinya ketika di akhirat Allah membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita berupa jalan menuju surga. Karena di akhirat nanti jalan hanya dua, di surga atau di neraka. Maka orang yang dituntun oleh Allah ke surga, mereka benar-benar mendapatkan hidayah, petunjuk, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi mliper riyen ngoten. Makan nggih mboten purun nggih, Pak. Wih, kula tak nang neraka sedina wae. Aku ridho. Enten ngoten. Soal mboten enten nggih. Ketingalipun ten donya niku sedina nggih, cepet. Ora apa-apa neraka sedina. Ketok nggih cepet. Ih, mboten ngoten niku ngoten. Neraka adalah suatu tempat yang benar-benar dihindari dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk benar-benar dihindari. Maka cara menggapainya adalah kita beramal soleh di dunia sebisa mungkin dan sekuat kita, semampu kita. Dan usahakan usaha kita itu maksimal. Sebisa mungkinnya kita itu adalah sebisa mungkin yang mana mencapai derajat maksimal menurut kita. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka yang dianjurkan ketika sholat, seorang muslim itu sholatnya 40 rakaat dalam sehari, itu dianjurkan. Untuk apa? Untuk menggapai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa, maka sebisa mungkinnya kita. Berapa? Ya semampu kita. Pastikan semampunya kita itu mencapai batas maksimalnya diri kita. Menawi sholat mampu nih pun 5 waktu nggih niku 5 waktu. Maksimalnya kita sholat 5 waktu yaitu dimaksimalkan. Khusyuknya harus dipastikan. Tepat waktunya itu harus dipastikan, diusahakan. Ketika sedekah ya diusahakan dengan sesuatu yang baik. Ketika sedekah bukan sesuatu yang mana kalau kita diberikan itu kita menolak. Sedekah itu kan sesuatu yang diberikan oleh orang lain, dan ketika orang yang memberikan tadi diberikan apa yang ia berikan, maka ia merasa bahagia dan menerima. Itu sedekah yang terbaik. Tapi kalau sedekah yang biasa-biasa saja adalah sedekah ya yang semampu
ketika diberikan kepada kita kembali kita ketinggalan pun buatan butuh buatan. Maka sebisa mungkin kita maksimal dalam beramal soleh. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Apa yang diberikan? Yaitu hidayah berupa surganya dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak akan mendapatkan hidayah berupa surga ini kalau sekiranya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Sekiranya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, maka kami tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak daripada hidayah. Dan ini pasti didapatkan oleh seorang muslim. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, mari kita usahakan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali pun tidak apa-apa. Sebanyak mungkin kita minta hidayah ini, hidayah umum kita minta, hidayatul taufik kita minta, hidayatul irsyad kita minta, hidayah petunjuk ke surga juga kita minta. Sebanyak apapun kita usaha di dunia supaya nanti di akhirat mendapatkan hidayah yang paling tinggi, yaitu petunjuk untuk melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, 4 hidayah yang akan diterima oleh seorang muslim. 3 diantara bisa didapatkan oleh orang kafir dan maksimal 4 didapatkan oleh seorang muslim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji begitu, maka kita usahakan supaya kita semuanya ingkang rawatan mriki itu mendapatkan hidayah iki. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf dengan besarnya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.